Bismillahirrahmanirrahim. Yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. La taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Wadu'a yadu'u wadu'an wa mawdi'an fahuwa wadi'un wa dzaka mawdu'un. Do' la tado' mawdi'un mawdi'un mid'un. Yafa'u yaf'an wa maifa'an fahuwa yafi'un wa dzaka maifu'un. Ifa' la taifa' maifa'un maifa'un mifa'un. Na'ayan ana'yan wa man'an fahuwa na'in wa dzaka man'iyun. In a'latan a'man'an man'an min a'un. Nasa'ayan sa'unas'atan wa mansa'an fahuwa nasi'un wa dzaka mansu'un. In sa'batan sa'mansa'un mansa'un min sa'un. Yara ru'yatan wa mar'an fahuwa ra'in wa dzaka mar'iyun. La tara mar'an mar'an mir'atun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, habis baca Al-Waqi'ah, lanjut sekarang halaman 12 yang paling atas. Fal mu'akkidu li amilihi nahu a'jabani darbuka li zaidin darban. Fal mu'akkidu maka bermula masdar yang menguatkan li amilihi terhadap amilnya masdar. Nahu a'jabani itu seperti contoh a'jabani. A'jaba membuat takjub nih padaku. Apa darbuka memukulnya kamu. Nah itu amilnya dorban nanti. Kamu memukul li Zaidin terhadap Zaid. Dorban dengan betul-betul memukul. Ini sekarang tanggal berapa? Hah? Wah, lupa saya. Tolong kasih dono pin pantesan rame-rame. Arisan lupa. 1, 2, 3, 4, 5. 500 kasih ke yang lagi arisan di bude warung. Fadorban maka bermula lafadz dorban. Maf'ulun mutlakun itu maf'ul mutlak. Mu'akkidu dorbu harokatnya benar, itu harok hikayah. Mu'akkidu dorbu yaitu penguat lafadz dorbu. Jadi lafadz dorban itu maf'ul mutlak. Amilnya adalah lafadz dorbuka. Nah, lafadz dorban yang hurufnya sama dengan amilnya itu namanya masdar mu'akkid li amili.
masdar yang menguatkan kepada amilnya. Nyambung ya? Enggak usah saya tulis. Wa misalul muakkidi, dan bermula contohnya muakkid yang menguatkan lil masdari terhadap masdar, maksudnya contohnya maf'ul mutlak yang menguatkan lil masdari terhadap masdar al mafhumi yang dipahami minal amili dari amilnya, nahwu wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallama, dan mengajak bicara. Nah ini kan kallama, bukan taklim. Kalau contoh yang pertama kan tadi dorban menguatkan lafaz dorbu. Nah dorbu kan masdar, dorban juga maf'ul mutlak, masdar boleh dah sebagai pembanding. Udah diam aja tuh, ngapain sih? Kan contohnya tadi a'jabani dorbuka li Zaidin dorban. Nah ini dorban, ini disebut maf'ul mutlak, menguatkan terhadap masdar dorbu. Kan dorbu udah masdar, cuman dia kan bukan maf'ul mutlak karena dibaca rofa. Tapi dorban yang ada pada lafaz terakhir ini dia masdar sekaligus maf'ul mutlak. Nyambung nih. Nah contoh yang berikutnya wa kallama Musa takliman. Ini belum dibahas. Ini takliman kan maf'ul mutlak, masdar yang berupa maf'ul, masdar sekaligus maf'ul mutlak. Nah menguatkan kalama ini kan bukan masdar tapi amilnya, ngerti kan? Nah itu maksudnya. Wa misalul muakkidi lil masdari al mafhumi minal amili nahwu wa kallamallahu Musa takliman. Itu memang rada jelimet dikit, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan kalian pahami supaya kalian bisa apa bedanya a'jabani dorbuka li Zaidin dorban dan contoh ayat wa kallamallahu Musa takliman. Nanti pelan-pelan. Maka di sini kan apa ngajinya estafet, nggak bisa sekaligus paham karena ilmu nahwu ya memang harus proses gitu ya. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya wa kallamallahu Musa takliman. Kallama itu bermula, kallama itu fi'lun madin. Allahu bermula lafaz Allah, fa'ilun itu sebagai fa'il. Oh ini pulang dari wa kallamallahu ya, kurang Allahu, ini ayat soalnya. Wa kallamallahu Musa taklima. Allahu bermula lafaz Allah itu fa'ilun sebagai fa'il. Musa bermula lafaz Musa maf'ulun bihi itu maf'ul bih. Kalau maf'ul bih dibaca nasab, tanda nasabnya Musa fathah. Ini langsung dipenggal wal fathatu, dan bermula fathah tanda nasab, itu maksudnya fihi di dalam lafaz Musa muqaddaratun itu dikira-kirakan. Nyambung ya? Yang seperti itu nanti kalian pahami sendiri itu. Maka di situ kan bahasanya simpel. Kok wa Musa maf'ulun bihi langsung wal fathatu fihi muqaddaratun, kan ribet kalau nggak ngerti judulnya. Maksudnya Musa dibaca nasab sebagai maf'ul karena Musa isim mufrad, maka tandanya fathah. Tapi fathahnya bukan fathah dhairah tapi muqaddarah karena isim mangkus. Begitu loh. Itu harus kalian latih seperti itu. Takliman bermula ayat takliman maf'ulun mutlakun itu maf'ul mutlak. Mu'akkidun yang menguatkan. Nah ini mu'akkidun yang menguatkan limadmuni kallama terhadap, awas harokatin biar enggak keder kalian. Limadmuni kallama terhadap masdar yang dikandung
yang disimpan dari fi'il kalama. Wahua dan bermula madmuni kalama at-taklim, itu masdar taklim kan, kalama yukallimu takliman. Nah kan dalam ayat wa kallamallahu Musa takliman, taklimnya kan nggak ada, tapi diwakili oleh ayat kalama yang masdarnya taklim, nyambung ya. Nah itu maksudnya, yang dimaksud dengan muakkidun limazmuni kalama wa huwa taklim. Lalil amili, tidak terhadap amil, nafsihi ya dirinya sendiri amil, yaitu kalama. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya amil itu bisighatil fi'li, dengan sighat fi'il. Oke. Wa darabtu dorban, dan seperti contoh darabtu dorban, memukul siapa saya pada fulan. Dorban dengan betul-betul memukul. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya lafaz darabtu dorban. Darabtu itu bermula darabtu itu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Dorban bermula dorban itu maf'ulun mutlakun, maf'ul mutlak. Mu'additun yang menguatkan limadmuni doroba, terhadap masdar yang dikandung fi'il doroba, yaitu dorbun. Doroba kan fi'il madi, dorob itu kan fi'il madi, masdarnya itu dorban, nah gitu loh. Cuman bukan dorban yang dorban itu, kalau itu makan jelas maf'ul mutlak. Nah, tapi dalam lafaz dorabtu itu tersimpan lafaz dorbun. Itu maksudnya sama dengan wa kallamallahu Musa takliman. Dalam lafaz kalama itu ada masdar namanya taklim. Kan gitu kan? Itu sama seperti itu. Ya butuh pengangan-angan lah. Enggak bisa seketika. Wa hadzal nau' la yajuzu tasniyatuhu wa jam'uhu. Wa hadzal nau' dan bermula ini jenis apa berarti? Apa pin? Ayo coba belajar lu. No, lihat papan tulis belum dihapus. Udah. Nah, yang pertama muakid li amilihi. Udah diam mafru, ngapain sih? Wa hadzal nau' dan bermula ini nau', ini jenis, itu jenis maf'ul mutlak yang menguatkan amilnya. Gitu loh. Makanya masih kurang canggih kalian itu. Wa hadzal nau' dan bermula ini jenis, tulis di atasnya, kasih tanda gitu. Ya, maksudnya jenis mu'akid li amilihi gitu loh, biar nyambung nih. Langsung gitu. La ya juzu itu tidak boleh. Apa tasniyatuhu, mentasniyahkan hadzal nau' wa jam'uhu, dan menjamakkan hadzal nau'. Li anna madlulahu, karena sesungguhnya madlulnya hadzal nau', madlul itu lafaz yang ditunjuki sasaran lah namanya. Li anna hadzal nau', karena li anna madlulahu, karena sesungguhnya madlulnya lafaz yang ditunjuki hadzal nau' maknan wahidun. Nah, jangan kender. Maknan itu makna, itu dibaca rofa, tanda rofanya dhammah muqadd. Nah, yang sama dengan tadi. Yang dalam ayat contoh apa tadi yang atas? Musa. Wahidun itu satu. Fahuwa, maka bermula hadzal nau' bimasabati takriril fi'li, itu dengan tingkatan. Bimasabati, masabah itu sama dengan tingkatan, sama dengan martabat. Bimasabati takriril fi'li, itu dengan tingkatan mengulang-ulang fi'il. Wal fi'lu, dan bermula fi'il, la yusanna, itu tidak bisa ditasniyahkan apa fi'il, wala yujma'u, dan tidak bisa dijamakkan apa fi'il. Nah, perhatikan.
masdar yang berupa muakkid li amilihi itu tidak bisa dijamak, tidak bisa ditasniahkan, tidak bisa dijamakkan. Nyambung. Kenapa? Karena masdar yang seperti itu sama dengan fi'il. Fi'il mana ada fi'il itu dijamakkan atau ditasniahkan? Oh, beda dengan yang jenis atau nau mubayyin li naui amilihi yang masdar berikutnya. Nah, itu maksudnya masdar muakkid li amilihi tidak bisa ditasniahkan, tidak bisa dijamakkan. Oh gitu. Oke, sekarang lanjut. Wal mubayyinu, dan bermula masdar yang menjelaskan li naui amilihi terhadap jenis amilnya masdar atau maf'ul mutlak. Imma bi idhofatin, itu ada kalanya sebab idhofah. Imma bi idhofatin, itu ada kalanya sebab idhofah. Nahwu fa'akhadnahum akhdha azizin muqtadir. Fa'akhadna, maka menyiksa siapa kami Allah hum pada kaum. Nah ini contohnya akhdha azizin. Nah akhdha ini maf'ul mutlak, dimudofkan ke lafaz azizin. Akhdha azizin dengan seperti menyiksanya zat yang maha perkasa, muqtadirin yang maha kuasa. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya ayat itu al-fa'u, bermula fa'nya bi'tibari ma, itu dengan menghitung siyak atau kalam. Qoblaha, sebelum fa'. Fa'nya tergantung lihat ayat sebelumnya apa. Itu kan dijelaskan sama musannif. Akhadnahum, bermula ayat akhadnahum, fi'lun itu fi'il. Akhodanya wa fa'ilun, dan fa'il nanya, wa maf'ulun dan maf'ulun. Jadi akhodnahum itu fi'il, fa'il dan maf'ul. Akhdha harakatin, biar nggak salah lu. Akhdha, bermula ayat akhdha itu maf'ulun mutlakun, maf'ul mutlak. Inilah yang menjadi contoh. Akhdha azizin, mubayyinun, yang menjelaskan li naui amilihi terhadap jenis amilnya maf'ul mutlak. Wa azizin, dan bermula lafaz azizin mudhofun ilaihi, itu mudhof ilaih. Muqtadirin, bermula ayat muqtadirin na'tun, itu na'at. Itu yang pertama. Maksudnya mubayyin li nawi amilihi ada kalanya sebab idhofah. Au bilamil ahdi, atof kepada imma bi idhofatin. Perhatikan itu atofnya, baru bingung lagi. Au bilamil ahdi, atau dengan lamul ahdi. Kan al-ahdi udah dibahas kemarin. Apa? Yang diketahui. Kan gitu kan? Diketahui ada kalanya al-ahdi ini yang diketahui dalam hati, atau al-ahdi huduri, hadir diketahui karena hadir di TKP gampangannya. Ada juga al-ahdi zikri, diketahui karena udah disebut. Maksudnya nahu dorobtu al-dorba, dorobtu memukul siapa saya, al-dorba dengan satu pukulan. Nah, itu loh lamul ahdi, maksudnya al itu loh, al-ahdi, ngerti maksudnya? Nah, ay al-ladhi, berarti al-ahdi ini. Ay al-ladhi terkesan dengan pukulan, ta'rifu, yang mengetahui siapa kamu, hu pada al-ladhi. Pokoknya saya pukul beginilah, entah pukulannya di sitak, tonjok, tabok, sentil, itu kan jenis pukulan, ya kan? Nah, itu kan pukulan-pukulan juga, itu maksudnya. Au bisifatin, atau dengan sifat
ma'a subutil mausufi, serta tetapnya mausuf yang disifati. Nahu jalastu julusan hasanan. Nah itu julusan khas. Ada begitu masa diartiin kan gampang. Saya duduk, tapi duduknya saya julusan hasanan dengan duduk yang bagus. Nah itu kan julus kan maf'ul mutlak. Disifati itu termasuk jenis daripada mubayyin linau, ngerti? Nah gitu loh. Au ma'a khadfihi, atau dengan membuang mausuf. Nahwu an harokatin. Serius harokatin. Anikmal, asalnya an ikmal, kan kalau dibaca langsung anikmal solihan, ai amalan solihan. Mausuf yang dibuang. An pada sesungguhnya kejadian. Harokatin itu asalnya anahu, pemeriksaan itu susah yang begitu. An pada sesungguhnya kejadian. Ikmal, berbuatlah siapa kamu solihan pada amal baik. Nah solihan itu kan maf'ul mutlak, bukan maf'ul mutlaknya. Tapi yang maf'ul mutlak itu ai amalan solihan. Yang menjadi maf'ul mutlak itu amalan. Ngerti kan? Mausuf. Nah, dibuang. Itu maksudnya. Gue gak usah kepengaruh, udah saya bilangin berkali-kali. Mau goyang kayak apa, ngaji yang ngaji. Gitu. Anikmal amalan solihan. Jelas. Waqaulika dan seperti ucapan kamu. Waqaulika dan seperti ucapan kamu. Darabtu Zaidan darbal amiri. Darabtu memukul siapa saya. Darabtu memukul siapa saya. Darab Zaidan pada Zaid. Darabtu memukul siapa saya. Zaidan pada Zaid. Darbal amiri, pada dengan seperti mukulnya raja. Darabtu darbal amiri, memukul siapa saya. Darbal amiri, dengan seperti memukulnya raja. Oke. Dorban. Maksudnya dorbal amiri dorban, tegasnya dengan pukulan. Misla dorbihi, yang menyerupai, yang menyamai pukulannya raja. Contoh yang lain. Mana tadi? Au bismin khosin, atau dengan isim yang khusus. Nahwu roja'a al-Qahqariyah. Roja'a kembali siapa fulan. Al-Qahqariyah, dengan kembali ke belakang, dengan balik. Fal-Qahqariyah, maka bermula. Nah ini isim khusus. Kalau nggak salah balik ke belakang. Nanti coba lihat di ini ya, di apa? Dilihat di kamus ya. Atau rapi kok sorry. Fal-Qahqariyu, atau kalau Arab hikayah Fal-Qahqariyah, maka bermula lafaz al-Qahqariyah dari lafaz roja'a al-Qahqariyah. Maf'ulun mutlakun, itu maf'ul mutlak. Mubayyinun, yang menjelaskan linau'i amilihi, terhadap jenis amilnya maf'ul mutlak. Wa hadzal nau'u, dan bermula ini nau apa?
Mubayyin li milihi itu maksudnya biar nyambung. Ya juzu itu boleh apa tasniyatuhu mentasniyahkan hadzal nau. Kalau ini boleh. Wajamuhu dan menjamakkan hadzal nau bi ikhtilafi anwa'ihi dengan berbeda-beda jenis-jenisnya hadzal nau. Nah ini contohnya kasar tuh. Oh awas karokatin saya mau ambil ketipu. Kasir tuh karokatin seperti lafaz sirtu. Saya asalnya saya roini, nunnya dibuang karena mudhof. Saya royil hasani, saya royil saya roy zaidin. Awas, kasir tu seperti lafaz sirtu. Berjalan siapa saya? Saya roy zaidin dengan dua jalannya Zaid. Nah ini saya roy itu tasnya. Zaid berjalannya Zaid al hasani wal qabihi. Jalannya Zaid itu kadang-kadang lempeng, kadang-kadang nggak jelas. Lega-lego kayak kodok umpamanya. Nah ini saya roy zaidin yang asalnya saya roy ini kan nunnya dibuang karena mudhof. Itu saya roy maf'ul mutlak atau masdar yang bisa ditasniyahkan. Nyambung. Apa pin? Ketemu nggak? Ntar lu ini kalau memang ketemu. Oke, yang berikutnya yang ketiga berarti ini wal mubayyinu li amilihi dan bermula masdar yang menjelaskan li adadi amilihi terhadap bilangan amilnya masdar. Misaluhu itu bermula misalnya mubayyin li adadi amilihi itu nahwu fadukata dakata wa hidayah. Fadukata maka diketuk apa bumi dan langit atau dihancurkan apa bumi dan langit dakatan wa hidatan dengan sekali ketukan yang menghancurkan. Nah itu dakatan wa hidatan itu menjelaskan hitungan amilnya masdar. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya ayat fadukata dakata waqita. Dukata itu bermula dukata, fi'lun itu fa'il. Wa naibul fa'ili dan naibul fa'il yaitu alifnya setelah ta itu kan ada alif. Nah, alifnya itu sebagai naibul fa'il. Makanya dukata fi'il dan naibul fa'il, bukan fi'il dan fa'il. Kan mabni masyhur. Jadi naibul fa'il maksudnya. Duka bermula duka itu fi'lun madin. Mughayyarus sighati yang dirubah sigatnya. Asalnya dakka. Wa ta'u dan bermula ta'nya alamat ta'nisi itu alamat ta'nis muannas perempuan. Wa alifut ta'nisi dan bermula alif ta'nis yaitu setelah ta itu ada alif itu alif fa naibul fa'il itu. At-tasniyatu wa alifut tasniyati dan bermula alif tasniyah dhamirun muttasilun itu dhamir muttasil fi mahalli raf'in dalam mahal rafa naibul fa'ili itu sebagai naibul fa'il. Dakatan irabukaya bermula ayat dakatan itu maf'ulun mutlakun. Maf'ul mutlak itu maknanya sekali ngetuk atau sekali menghancurkan. Sekali ngetuk tapi yang menghancurkan. Wahidatan bermula ayat wahidatan sifatun itu sifat. Qala berpendapat siapa al-mufassiruna ulama-ulama tafsir wa humilatil ardu wal jibalu ay hamalat ha ini ayat sebelumnya
Wa humilatil ardu wal jibal fadukkata dakkata wahida. Gitu loh. Wa humilat dan dibawa apa al ardu bumi. Oh, failnya fadukkata maka dihancurkan apa bumi dan gunung, bukan bumi dan langit, salah tadi yang pertama. Dibenerin ya, ini ada tuh. Ai hamalat tegese membawa ha pada bumi dan langit, bumi dan gunung, apa arihu topan. Bumi dan langit dibawa oleh angin yang besar. Oh, itu kan anginnya sebesar apa? Sampai bumi aja bisa hancur, gunung aja bisa hancur. Awil kudratu atau kekuatan, awil malaikatu atau malaikat. Faduk kata maka dihancurkan duk kata yang tadi pakai kaf ditafsiri pakai kof. Dako ya duku kan hancur maknanya. Dakik, makanya dakik itu tepung yang hancur. Maksudnya duribat ikhdahu dorobat tegese memukul apa ikhdah salah satunya bumi anil bil ukhra dengan yang lain. Bumi dan gunung berbenturan kemudian hancur. Faduk kata mana tadi? Dakatan wahidatan dorbatan wahidatan. Wafat takota dan hancur apa gunung dan bumi. Hatta sorot sehingga jadi apa gunung dan bumi kasiban itu seperti apa namanya debu mahilan yang berterbangan. Falam yutamayyaz maka tidak bisa dibedakan apa syai'un masing-masing gampangannya sesuatu min ajza'iha dari bagian-bagian bumi dan gunung tadi anil akholi dari yang lain. Qala berpendapat siapa Al-Farra'u Imam Al-Farra' walam yakul fadakakna pada lafaz fadakakna. Kenapa kok dalam ayat fadukata bukan fadakakna? Menurut Imam Al-Farra' li'annahu karena sesungguhnya Allah ja'ala itu menjadikan siapa Allah al-jibala pada gunung kullaha ya semuanya gunung kal jumlatil wahidati seperti jumlah yang satu wal ardo dan pada bumi kal jumlatil wahidati seperti juga jumlah yang satu. Sedikit lagi wa qaulika dan seperti ucapan kamu dorobtu Zaidan dorbataini memukul siapa saya memukul Zaidan pada Zaid dorbataini dengan 2 kali memukul. Saya mukul Zaid, saya nyabet Zaid 2 kali pukulan. Nah ini dorbataini itu sama dengan apa namanya tadi masdar nau li adadihi mubayyin li nau'i adadihi menjelaskan terhadap jenis bilangannya. Fador bata ini maka bermula lafaz dorbata ini itu maf'ulun mutlaqun maf'ul mutlak. Mubayyinun yang menjelaskan li ada di amilihi terhadap hitungan amilnya maf'ul mutlak. Wa hadzal nau' dan bermula ini jenis yaitu al mubayyin li ada di amilihi ya juzu itu boleh apa tasniyatuhu mentasniyakan hadzal nau' wajamu dan menjamakkan hadan nauf bila khilafin dengan tanpa khilaf. Lah yang kemarin sudah saya contohkan usolli rak'atal witri atau usolli sunnatal witri rak'atan. Nah rak'atan itu nauf. Ngerti? Subuh atau tarawih usolli sunnatat tarawih rak'ataini. Rak'ataini itu masdar tapi jenisnya mubayyin li adadin nau'i adat li nau'i adadi. Nyambung? Kalau maghrib salasa rakaatin, zuhur asar isya arba'a rakaatin. Udah ya?
Nyambung ya? Nanti kalau di mutola'ah wahwa itu lain poin. Ini di Jurumiyah ada ini wahwa. Tapi kalau yang barusan nggak ada. Ntar habis maghrib insya Allah. Oke, sekarang kemarin apa terus sikit tauhid sekarang lah ya. Makanya belum tauhid kan? Paling kan udah tauhid, udah cicil dikit-dikit lah, biar dapat semua kitab. Halaman berapa tuh? 25 bukan? 25. Yang mana sekarang? Wa Alam yang sebelah mananya? Berapa dari atas? Ya, gua nanya berapa dari atas? Dari bawah. 21 dari atas. 21 dari atas. Dari bawah kalau gitu. Wa'lam annal irodata itu. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu. Annal irodata pada sesungguhnya irodah. Nah ini perhatikan ta'aluknya irodah. Nah, Aska ngapain bukan turun? Dia tidur dia mah. Pulang sekolah. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu. Annal irodata pada sesungguhnya irodah. Laha itu tetap bagi irodah. Irodah itu kan berkehendak. Kodrat irodah. Ta'alluqani bermula dua ta'alluq, dua hubungan. Suluhiyun qadimun, yaitu suluhi. Suluhi itu sholat dari fi'il madhi. Soluha yasluhu. Suluhan kadang-kadang solahan. Suluhi dikasih ya nisbat menjadi suluhiyun. Suluhi itu layak atau patut. Qadimun yang qadim. Apa maksudnya? Irodah mempunyai dua ta'aluk. Ta'aluk yang pertama namanya ta'aluk suluhi qadim. Wahwa dan bermula ta'aluk suluhi qadim. Takhsisuha itu mentakhsisnya irodah. Asyai'a pada sesuatu al-mumkina yang mungkin. Al-mumkina yang mungkin. Kan ta'aluknya irodah dan kudrat sama perkara yang mungkin. Gitu loh maksudnya. Awas loh, ini kalian pahami. Nanti setelah kalian dewasa, kalian dalam hidupnya menerima kenyataan, apapun biar kuat. Karena orang kadang-kadang tidak kuat menghadapi kenyataan. Coba riuk-riuk, makan yang banyak biar kuat. Kuat apa Pak? Kuat menghadapi kenyataan. Apa maksudnya? Payah lu. Nah, berarti kan ini irodah mempunyai dua ta'aluk. Yang pertama namanya ta'aluk suluhi qadim. Ta'aluk itu apa? Hubungan. Loh, udah belum kelar ini. Fil azali, di dalam zaman azali. Zaman azali itu zaman sebelum Allah menciptakan makhluk. Itu zaman azali, zaman dahulu kala. Bijami'ima, dengan semua ketentuan ya juzu yang boleh apa ma alai atas syekh. Contohnya fazaidun, maka bermula zaid. At-tawilu yang tinggi ya juzu itu boleh. Karena ya, karena itu ada siapa zaid, ya juzu itu boleh. Apa ayyakuna, bahwasanya ada siapa zaid, ada itu ala ghairi ma,
atas selain keadaan. Huwa yang bermula zaid alaihi itu atas ma. Bi'tibari solahiyatil irodati, dengan menghitung tadi suluh, sekarang solah. Memang masdarnya soluha bisa dua. Bi'tibari solahiyatil irodati, dengan menghitung kepatutan atau kelayakan irodah. Kalau dalam sarahnya la bi'tibari ta'alluqiha at-tanjizi li'annahu la yatakhallaf. Udah kan kita baca kecamatan. Fahiyya maka bermula irodah solihatun itu patut li'an tukhassisa supaya bahwa mentahsis apa irodah. Zaid dan pada Zaid bikaunihi dengan adanya Zaid sultanan itu menjadi presiden. Kalau Indonesia sultan ya raja, kalau dulu kan zaman kerajaan gitu kan. Au wa bikaunihi dan adanya Zaid zubalan itu tukang sampah namanya. Zubal itu tukang bersihin kotoran binatang. Ya, kalau bahasa sekarang ya tukang, bukan kita memandang rendah profesi itu, enggak loh ya. Zubalan itu orang yang tukang sampah lah. Bi'tibari hadza ta'alluqi, dengan menghitung ini ta'alluq korelasi tadi. Sarahnya ada as-solahi al-qadim. Udah segitu dulu. Wa ta'alluqun tanjiziyun qadimun tuntar. Perhatikan, kalau kemari ini udah pembahasan nahwu udah selesai. Kita tauhid sekarang. Ini saya hapus. Nah, iyalah, gantian. Irodah supaya meyakinkan keimanan kita. Karena hidup kita ini ada yang mengendalikan. Walaupun kita mempunyai hak usaha, tapi tetap Allah menjadi satu-satunya zat yang menentukan nasib kita. Maka tadi saya bilang, riuk makan yang kuat, makan yang banyak, supaya kuat. Kuat ngapain? Kuat menerima kenyataan. Perhatikan, irodah. Bahasa Indonesianya berkehendak. Benar yang takut. Yang bisa lu pada dapat. Lu bisa tulis begini. Ra. Jelek tulisan. Irodah mempunyai dua ta'alluq. Yang satu namanya ta'alluq suluhi qadim. Ta'alluqun suluhiyun qadimun. Apa maksudnya ta'alluq suluhi qadim? Nah, perhatikan. Ta'alluq suluhi qadim itu berkorelasinya, berkaitannya irodah terhadap kepatutan seseorang, kelayakan seseorang pada zaman azali. Qadim ini kan sifatnya Allah. Nah, kalau bahasa manajemennya planning pada zaman azali, umpamanya Zaid ini dalam catatan irodahnya Allah zaman azali, zaman qadim, Zaid ini tinggi. Andre aja lah yang nyata dulu. Andre itu dalam catatan suluhi qadim tinggi. Oh, tapi ternyata Andre NDA itu nanti yang kedua.
ada namanya ta'alluq, tanjizi, belum dibahas. Tanjiziyun, hadisun. Nah, ini saya hapus saja sebelahnya. Ini nahwu udah kelar, bisa hapus. Nah, ini belum kelar. Nah, ta'alluq tanjizi hadis ini berarti berkenaan dengan kenyataan fakta real yang ada sama kita saat ini. Paham maksudnya? Nah, terus apa kaitannya dengan tauhid? Kemudian kaitannya kita iman kepada Allah. Supaya kita kuat, kita siap bahwa semua yang kita lakukan tidak lepas dari kodrat dan irodahnya Allah. Nggak ada yang stres kalau tauhidnya mateng. Orang berjuang itu nggak selamanya mendapat tepuk tangan, mendapat dukungan. Kadang-kadang dicaci maki, udah berjuang, semua yang ada dipertaruhkan, itu nggak selamanya mendapat dukungan tepuk tangan. Ada kalanya kita dicaci maki, disalahkan. Paham maksudnya? Kalau nggak menyiapkan mental yang kuat, ini diantaranya kita belajar tauhid. Nah ini ya udah kan, maka lagunya Bang Roma Irama itu kan, rintangan, rintangan, rintangan juga pasti ada. Reneng-reneng, ngerti kok? Lu bisa nyanyi nggak? Nah, tantangan, tantangan, tantangan juga pasti. Nah, kalau selamatan kan bukan tantangan, tentengan, tentengan, tentengan berkat. Ya, Rio itu nyambung nih. Nah, ta'alluq irodah kaitannya dengan seseorang yang ada pada zaman azali itu disebut dengan ta'alluq suluhi qadim. Maka tetap dengerin si Kuntet jilid 4. Oh ya enggak? Tetap kudu belajar. Loh gitu loh. Apa maksudnya kudu rajin belajar? Loh, itu bagian daripada usaha, bagian daripada ikhtiar. Oh, gitu maksudnya. Jangan malah salah memahami, wah kalau itu percuma dong. Kita belajar, kita rajin. Kalau memang takdirnya udah miskin, ya miskin. Kalau takdirnya udah goblok, ya bukan begitu pemahamannya. Usaha lah, buktinya Nabi Muhammad kan tetap berjuang. Nabi Muhammad itu udah jelas-jelas ahli surga. Bahkan Nabi Muhammad itu maksum. Ngerti kan? Maksum itu apa? Dijaga dari dosa, dijaga dari salah. Tapi Rasul baginda Nabi masih tetap sholat tahajud, masih rajin ibadah-ibadah sunnah, apalagi yang wajib. Hatta warimat kodamahu, sampai kedua kakinya, kedua telapak kakinya ini bengkak. Apa kata Nabi? Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasul, bukankah engkau udah dijamin masuk surga? Nah, apa jawaban Rasul? Afalam akun abdan syakur. Karena saya udah maksum, saya dijamin surga, maka saya menjadi hamba yang banyak bersyukur. Jelas itu maksudnya. Lah kita buru-buru jaminan surga, jaminan ini nggak ada aja sih. Siapa? Akila. Jaminan bos saya batal. Ya enggak? Bos itu loh, bos bantuan operasional sekolah kan buktinya kemarin bayar 1.400.000. Nyambung nih. Nah, itu maksudnya. Biar dikit lagi dah, biar kelar ini tanjihi anu. Oke, wa ta'alluqun dan ta'alluq tanjiziyun. Tanjihi qadim dulu. Ini qadim dulu. Tanjihi qadim.
ta'alluq tanjizi qadim. Wah, tapi nanti ada tanjizi hadis, gitu loh. Wa ta'alluqun dan ta'alluq tanjiziyun yang bangsa tanjizi. Tanjizi itu mana tadi? Belum kelar ya? Fahiyah ya? Oh. Bi'tibari hadat kan itu udah kan? Wa ta'alluqun dan ta'alluq tanjiziyun yang bangsa tanjizi. Tanjizi itu realisasi. Tulis kenyataan nadjaza yunadjizu tanjizan. Maksudnya apa? Tanjizi itu melaksanakan. Gitu loh. Tanjiziyun yang bangsa pelaksanaan, realita, itu aja realitas. Ta'alluq yang realistis, qadimun yang qadim. Apa itu maksudnya ta'alluq tanjizi qadim? Wahua dan bermula ta'alluq tanjizi qadim. Takhsisuha itu mentakhsisnya irodah. Maksudnya syarahnya ada takhsisullahi ta'ala bil irodah. Mentakhsisnya irodah maksudnya menentukannya Allah dengan irodahnya Allah. Azalan di dalam zaman azali. Al-mumkinah pada perkara yang mungkin. Bisifati dengan sifat. Yakunu yang ada apa perkara mungkin. Itu alaiha atas sifat. Fima di dalam keadaan. La yazalu yang tidak henti-hentinya apa ma. Min wujudin nyatanya dari wujud. Ada. Au adamin atau adam tidak ada. Au bayadin atau putih. Au sawadin atau hitam. Ai takhsisuha tegesnya mentakhsisnya iradah al-mumkina pada perkara yang mungkin fil azali pada zaman azali bi ahadil amro ini dengan salah satu dua perkara yang saling berlawanan yaitu wujud atau adam, hitam atau putih itu maksudnya. Ai taksisuha tegesnya bener ya? Oh udah tadi kan? Ai taksisuha tegesnya mentaksis irodah. Oh, udah tadi kan? Fakot maka saja badalan karena sebagai ganti an muqabilihi dari muqabil. Muqabil itu pembandingnya, muqabilihi pembandingnya ahad. Kalau Zaid udah apa namanya? Lagi ini takut salah saya ini begini ya 2 takutnya salah 24 ini berapa nih 22 pokoknya salah balik saya ini salah balik. Oh, ini benar. Nah, kitabnya loh. Nah, begini. Sekarang 26 benar ya? Nah, maksudnya kitab saya kan kitab dulu. Kan saya bilang harganya aja kok 500 perak. Dulu, sekarang mau ada 10.000. Nah, udah detail lah. Wa'lam udah besok dah. Ini Aska gak turun kemana Aska? Tidur. Udah biarin dah capek kali. Udah dah kalau gitu udah titik itu wa'lam besok. Anak iradah tansis antar yang jelas sedikit-sedikit tapi estafet gitu loh. 26, 27. Oke ya. Udah dah besok dikit-dikit lah. Kan belum pada mandi loh. Lu udah mandi belum perempuan? Nah, kalau udah nih pel. Biar bersih lah. Oke ya, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.